Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, informasi yang akan saya sampaikan kali ini itu, yang akan saya share ya, terkait dengan ketimpangan remunerasi ya antar PTN ya, baik itu di perguruan tinggi yang universitas maupun di politeknik ya. Karena ini berdasarkan dari beberapa sumber dosen yang kebetulan berada di perguruan tinggi yang berbeda yang berbicara terkait dengan remunerasi antar PTN tersebut ya. Jadi ternyata remunerasi antara PTN yang seperti di universitas dan politeknik itu perbedaannya sangat signifikan ya. Saya juga tidak tahu kenapa terjadi perbedaan yang cukup signifikan meskipun katakanlah dosennya itu memiliki pangkat dan golongan dan masa kerja yang sama. Nah ini jadi saya bersumber dari beberapa teman-teman dosen yang memang mengajar di PTN dan mendapatkan remunerasi tersebut ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal-jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, modul-modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, untuk pertama dulu ya Bapak Ibu dosen, bahwa yang melatar belakang ini sebenarnya adalah transformasi ya PTN ya. Ada yang menjadi BLU dan ada juga yang menjadi PTNBH ya. Kalau dulu itu kan ya udah PTN aja gitu ya. Nah sekarang itu saya juga tidak tahu bahwa kenapa ada kebijakan harus ada PTN BLU, PTN BH ya, Satker dan lain sebagainya gitu. Nah, tujuan awalnya itu ya mungkin untuk fleksibilitas dan otonomi sehingga mereka itu bebas ya untuk memainkan peranan penting di dalam penganggaran ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya tetapi tidak memikirkan bahwa dampaknya itu terhadap ketimpangan kesejahteraan dosen ya. Jadi jangankan kalau kita mau berbicara tentang status atau ketimpangan penghasilan dosen antara PTN dan PTS ya, sesama PTN saja itu memiliki ketimpangan yang cukup besar. Begitupun juga di sesama PTS gitu. Jadi semestinya ini harus menjadi perhatian khusus buat pemerintah bahwa dosen-dosen di Indonesia itu kita ketahui baik itu PTN maupun PTS itu kan tidak memiliki bayaran yang ini ya, yang memadai seperti halnya di negara-negara tetangga ya, seperti itu. Sehingga daripada memikirkan banyaknya kebijakan, kenapa tidak memikirkan dulu terkait dengan kesejahteraan dosen ini. Nah selanjutnya itu adalah masalah utama ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa perbedaan status PTN, Satker, BLU, dan BLH ini menunjukkan masalah utama ya. Jadi ada 3 kategori ya di PTN itu, Satker, BLU, dan BH ya, PTN BH seperti itu. Jadi ketimpangan yang ditonjolkan itu misalnya ya, di salah satu universitas, kita menyebutnya universitas maupun kita bandingkan dengan politeknik yang sama-sama BLU tetapi pola pembayarannya itu berbeda. Jadi kalau salah universitas misalnya dia membayarnya full remunerasi ya, begitupun juga sebenarnya yang politeknik. Tetapi ada juga yang hanya beberapa itu yang mendapatkan tukin gitu. Nah poin yang ditegaskan itu adalah status formal yang tidak sama ya, tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang setara karena eksekusinya itu sangat dipengaruhi kapasitas pendapatan kampus dan mekanisme internal. Artinya kalau misalnya pendapatan kampus itu meningkat, maka jumlah remunerasi yang akan diterima ataupun tukin juga akan meningkat. Tapi semuanya tergantung dari kinerjanya. Nah, kalau misalnya dampak ke dosen misalnya ya, kalau kita lihat dampak ke dosen, ini bisa menyebabkan bahwa bisa terjadi kecemburuan sosial ya. Jadi ada juga polarisasi kompensasi. Nah, ketika skema pendapatan kampus dan tunjangan ini berbeda-beda, timbul istilah dosen pejabat atau dosen biasa, yang intinya menggambarkan jarak kesejahteraan karena jabatan struktural atau akses penilaian atau akses insentif. Kemudian ada yang disebut dengan kejar poin ya, dan moral hazard dokumen. Itu
ada dosen-dosen yang berpendapat bahwa mengkritisi sistem kerja yang terlalu administratif. Nah, dosen itu harus melampirkan banyak bukti untuk poin atau angka kredit. Nah, ini bahkan menyebut situasi yang mendorong sebagian orang itu berdosa ya, karena memanipulasi dokumen yang demi mengejar poin. Nah, makna desain insentif dan beban pembuktian administratif dapat menciptakan moral hazard, bukan meningkatkan kualitas dari Tridharma sendiri. Kemudian ada masalah kapasitas mengajar karena mahasiswa yang sedikit. Jadi beberapa dosen itu juga menyinggung kondisi tak terduga ya. Bila misalnya mahasiswanya sedikit, dosen bisa kesulitan memenuhi beban mengajar yang penuh ya, yang untuk misalnya pelaporan BKD, pelaporan SKP dan lain sebagainya. Yang akhirnya itu bisa berdampak kepada pemenuhan syarat dan penghasilan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh ya ketimpangan ya yang terjadi itu di Unsrat itu dan Unima itu sama-sama BLU, Unsrat remunerasi penuh sedangkan Unima itu hanya tukin. Nah, ini contohnya ya. Nah, tetapi ada juga yang di Politeknik di Jawa Timur itu juga berbeda gitu ya. Ketika kita ngobrol waktu itu bersama PTN, ada yang satu universitas, ada yang politeknik, ternyata yang politeknik itu jauh lebih besar dibandingkan yang universitas, seperti itu. Ya mungkin jumlah politeknik di Indonesia sedikit kali ya, seperti itu. Nah, ini tadi dampak bagi dosen sudah saya jelaskan bahwa ada kesejahteraan pejabat dan dosen biasa, kemudian ada beban administrasi yang tinggi sama tekanan kerja poin yang kinerja. Nah, masalah akreditasi ini juga bisa mempengaruhi ya. Nah, kenapa demikian? Jadi untuk kampus yang mengejar akreditasi dan biaya yang menyertainya, jadi bagian penting ini di dalam sistem akreditasi itu terlalu menekankan administrasi manajemen. Nah, bukan kualitas substantif. Ia menyebut untuk memperoleh akreditasi program studi itu bisa membiayai 30 hingga 60 juta. Nah, sementara banyak prodi itu tidak mampu, jadi belum lagi kebutuhan penambahan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, inti argumennya adalah akreditasi itu menjadi target organisasi yang menyedot energi dan biaya, sementara kesejahteraan dosen itu tidak selalu otomatis terangkat gitu. Dan kualitas seharusnya lebih kuat ya, dikontrol lewat otoritas seperti BAN PT atau kementerian atau LAM ya, bukan dibebankan sebagai proyek administrasi yang mahal seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan solusi yang diusulkan? Nah, solusi ini Bapak Ibu dosen bisa mengambil solusi tersebut atau tidak ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi untuk solusinya yang pertama itu adalah sistem gaji tunggal ya untuk dosen ASN. Jadi ADAKSI atau Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek seluruh Indonesia itu menyebut mendorong sistem gaji ASN dosen itu yang tunggal ya. Disebut ada PTN yang sudah menerapkan model gaji tunggal dengan kisaran sekitar 15-60 juta per bulan ya. Nah, desain yang ditawarkan itu adalah gaji pokok dibayar ketika 12 SKS Tridharma terpenuhi, sama tambahan di atas itu dapat berupa remunerasi berbasis kinerja dari PNBP agar terjadi kesejahteraan dan efisiensi. Kemudian restrukturisasi jenjang karir, jadi rujuk ASEAN Academic Ranking System misalnya. Jadi salah satu beberapa dosen lah, itu mengusulkan penyederhanaan jenjang karir. Jadi cukup 4 level, yaitu junior, senior, associate, profesor, hingga grand profesor. Sehingga kenaikan lebih berbasis kinerja Tridharma daripada hierarki pangkat atau jabatan yang administratif. Nah, kalau ini saya setuju ya. Kalau kita ketahui bahwa kita lebih banyak mengurusi administrasi ya, hal-hal yang tidak penting dalam untuk peningkatan jenjang karir kita gitu ya. Nah, kemudian hapus dualisme tata kelola dan dorong kerangka nasionalnya. Jadi beberapa dosen itu mendorong penghapusan dualisme dan mengusulkan pendekatan nasional university governance ya, framework, istilah yang dipakai ya. Nah, universitas besar itu tetap bisa punya pendapatan lebih besar, lebih gaji pokok di seluruh dosen yang diseragamkan. Nah, untuk bagian pentingnya ya, kalau kita misalnya lihat ya, bagian pentingnya itu adalah beberapa dosen itu menyebutkan bahwa dalam pertemuan ADAKSI dengan Menteri Keuangan pada tahun 2025 ya, akhir tahun 2025 kemarin,
pemerintah disebut bahwa bersedia membayarkan rapelan Tukin tahun 2020 hingga 2024. Namun, Menteri Keuangan itu menegaskan bahwa pencairan baru bisa dilakukan setelah Kemendikti-Saintek itu mengajukan permohonan resmi, karena kementerian itu instansi pembina langsung dosen ASN. Nah, konteks penting yang di luar dari apa yang disebutkan supaya kita memahami ya. Nah, kenapa ini isu berlanjut? Jadi pada awal tahun 2025 ada pemberitaan bahwa pihak Kemendikti-Saintek itu menyatakan Tukin dosen ASN 2020 hingga 2024 tidak bisa dirapel atau dibayarkan karena persoalan penganggaran dan birokrasi masa sebelumnya. Nah, sementara itu Perpres nomor 19 tahun 2025 yang sudah terbit ditetapkan atau diundangkan tanggal 27 Maret 2025 yang mengatur tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti-Saintek dan pada salinan memuat ketentuan pemberian terhitung sejak 1 Januari 2025 dengan perhitungan Tukin yang sudah diterima. Nah, jadi kita menangkap momen advokasi adaptasi dari akhir tahun 2025 yang mengarah pada kemungkinan rapelan dengan persyaratan administratif ya. Tetapi di ruang publik isu ini tuh memang sempat tarik ulur ya oleh perbedaan penafsiran, bisa tidak ya ataupun rapelan di tahun 2020 hingga 2024. Nah, jadi kalau secara kesimpulan bahwa pertama ya akar masalah itu menurut narasi, jadi otonomi atau kategori PTN ya dalam hal ini adalah Satker, BLU ataupun BH itu menciptakan mekanisme pembiayaan dan insentif yang tidak seragam sehingga kesejahteraan dosen itu jadi tergantung status dan kapasitas pendapatan kampus. Kemudian yang kedua itu dampak sosial organisasi. Nah, ketimpangan ini melahirkan kasta ya, dosen pejabat versus dosen biasa. Beban administrasi kinerja itu mendorong perilaku manipulatif dan energi kampus tersedot ke akreditasi administrasi yang mahal. Yang ketiga itu adalah solusi yang ditawarkan. Jadi gaji pokok tunggal itu berbasis pemenuhan tridharma, penyederhanaan karir akademik, penghapusan dualisme tata kelola, serta reform ya, cara menilai kualitas kampus agar tidak mengorbankan dosennya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.